Feel the spirit of Suara Peradaban Kasih. Selamat pagi Sobat Kas, jumpa lagi di program 30 menit bersama saya Lukas Ismandriano dan tamu kita pagi ini nanti saya sebutkan ya. Ya, program 30 menit ini adalah merupakan ya pengalaman hidup menggereja, bagaimana komunitas-komunitas gitu ya, warga gitu ya, atau sekolah atau lembaga-lembaga Katolik, tapi juga sebagai warga masyarakat ya, bisa curhat gitu ya, ide, gagasan. Silakan ke 30 menit ya. Dan tamu kita pagi ini adalah Mas atau Pak Simus ya. Di sana lengkapnya Yosef Onesimus Mariono. Pak Simus atau Mas Simus ini adalah kepala Sekolah Dasar Kanisius Kenalan ya. Udah pernah ya dengar ya, SD Kanisius Kenalan ya. Oke, ya pagi ini kita akan berbincang-bincang tentang tentu saja SD Kanisius Kenalan dan juga topik atau isu atau problem pendidikan yang aktual ya. Hari-hari ini, bulan-bulan ini, dan kita tahu bahwa pendidikan memang selalu aktual. Oleh karena itu, kita akan segera mulai untuk ngobrol ya. Mas Simus, selamat pagi. Selamat pagi Pak Lukas. Selamat pagi Sobat Kas di mana? Iya, Mas Simus ini di Kepala SD Kanisius Kenalan, dan Kenalan itu ada di perbatasan ya, atau malah masuk di Magelang ya Mas ya? Borobudur Magelang gitu ya. Jauh ya. Dari Magelang sini 30-an kilometer. Oke. Ya, Mas Simus bisa cerita ya, SD Kanisius Kenalan ini sejauh saya ikuti itu kan berdiri sejak tahun 1930 ya. Iya, 1930. Berdiri sejak 1930 dan mengalami apa ya? Proses ya bagaimana bisa survive ya. Betul. Bagaimana bisa tetap hadir gitu. Dan kita tahu dalam beberapa dekade terakhir ini kan sekolah-sekolah Katolik juga mengalami apa ya, naik turun gitu ya Mas ya. Naik turun terutama tentu muridnya gitu. Tapi SD Kanisius Kenalan itu bisa survive dan juga karena memiliki karakternya sendiri. Mas Simus, silakan cerita. Baik. Ya, terima kasih Pak Lukas. Kita pagi ini akan ngobrol terkait dengan SD Kanisius Kenalan. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak, SD Kanisius Kenalan ada berdiri sejak 1930. Salah satu sekolah misi di Keuskupan Agung Semarang. Nah, sampai saat ini kami sungguh merasa bersyukur dengan usia 94 tahun ya Pak. 94. Iya, nanti 2025 ini 95 tahun. 5 tahun. Nah, kami bersyukur dengan perjalanan kami yang tentu tidak mudah karena sempat mengalami berpindah-pindah tempat gitu ya. Dan sejak 40 tahun ini kami stay di satu tempat dan sekarang masih ada. Kondisi kami saat ini kami dengan 50 siswa, tenaga guru dan karyawan ada 9 termasuk saya, dan semua berlatar belakang petani. Jadi, ya. Karena kami berada di perbukitan, di daerah pertanian, pedesaan. Nah, tentu kondisi sosial, ekonomi, budaya itu di pedesaan. Kalau tadi Bapak mengatakan survive, bertahan. Ya. Nah, kami memang berupaya untuk itu. Ini untuk bertahan ya. Iya, ini tetap masalah eksis ya. Pendidikan tentu tidak bisa kita anggap enteng, remeh. Kita semua membutuhkan, apalagi mereka yang dalam situasi kurang beruntung ini tentu harus berjaya melalui pendidikan. Nah, kemudian kami upayanya adalah mengembangkan pendidikan yang kontekstual dan juga
selalu berupaya untuk beradaptasi ya dengan perkembangan serta tantangan zaman untuk mencari pola pendidikan yang tepat, dan tentu kontekstual itu tidak meninggalkan yang lokal. Jadi tetap bagaimana berkiprah di secara global, tetapi yang lokal tidak ditinggalkan. Itu kurang lebih seputar pendidikan kenalan, Pak. Ya, masih Bos, saya mengikuti membaca gitu ya, bahwa SD Kanisius Kenalan itu juga disebut atau menerapkan sekolah kehidupan. Apa itu maksudnya sekolah kehidupan? Dan tadi dikatakan bahwa SD ini ada di lingkup pedesaan ya. Tentu masyarakatnya kita tahu bagaimana petani begitu ya. Dan ya tempatnya gitu ya seperti itu. Dan tapi sejauh saya tahu itu cukup dikenal gitu ya. Apa yang dimaksud dengan sekolah kehidupan, Mas Imus? Ya, Pak Lukas, memang ada yang mengatakan bahwa SD Kanisius Kenalan itu sekolah kehidupan. Ya. Kami juga pernah menyebut itu, gitu ya. Dan lalu bagaimana praktek sehari-hari dengan istilah itu? Nah, ini berangkat dari bahwa pendidikan itu cara untuk bagaimana kita semakin tumbuh dan berkembang sebagai manusia. Artinya manusia itu harus hidup. Nah, lalu bagaimana hidup lebih bermartabat, lebih manusiawi. Nah, maka sekolah itu menjadi ruang yang tepat untuk bagaimana membawa anak sampai ke sana. Pada saatnya dia benar-benar bisa hidup dengan situasinya, dengan tantangannya dan sebagainya, artinya profesinya dan seterusnya. Itu maka kami mencoba membuat sesuatu yang sekolah itu bagaimana berbeda gitu, Pak. Karena ketika saya waktu itu mulai terlibat di sekolah ini sekitar 15 tahun yang lalu lebih, ini kan situasi pendidikan kita itu masih kental dengan yang sentralistik gitu yang bukunya ini, terus anak-anak kayak malah jadi terasing dengan lingkungannya. Lalu nanti mereka kemudian harus mencari pekerjaan gitu kan. Untuk hidupnya aja harus mencari pekerjaan, padahal kan kalau dia sungguh-sungguh punya potensi bakat kan mencipta pekerjaan gitu. Nah, maka bagaimana anak-anak ini, lebih-lebih anak kami di desa itu mengalami sekolah yang hidup sesuai dengan kebutuhannya, mengatasi apa yang ada di sana, masalahnya apa, kemudian itu menjadi pengalaman hidupnya, pengalaman belajarnya yang kemudian berguna untuk kehidupan di masa yang akan datang. Nah, ini yang menarik, butuh eksplorasi yang panjang juga dengan situasi yang ada di sekitar kenalan itu, Pak. Nah, artinya bagaimana sekolah semakin didekatkan dengan situasi kontekstualnya. Oke, Mas Imus, jadi sekolah kehidupan yang saya tangkap ya, artinya anak-anak ini diajak untuk bisa hidup ya, bukan hanya belajar teori gitu ya, tetapi hidup dari situasi yang ada di sekitarnya gitu ya. Kalau itu di daerah pertanian, maka dia bisa ya semacam hidup dengan dunia pertanian gitu. Betul. Mas Simus, bisa diceritakan misalnya apa yang mereka biasa lakukan sehari-hari? Tadi disebut prakteknya itu seperti apa? Dan ini yang membedakan dengan sekolah lain, Mas Simus. Betul. Kami memang mengupayakan sesuatu yang kemudian memang dilakukan anak setiap hari. Tentu berdasar
situasi yang pedesaan pertanian. Nah, maka anak-anak ini perlu dibekali pengetahuan sekaligus praktek tentang pertanian. Nah, maka yang kami lakukan itu, kami kemudian awalnya adalah ada pembelajaran agraria, berkebun, gitu ya. Berkebun ya. Berkebun. Kemudian berkebun juga nanti atau dalam kehidupan di pedesaan itu akan terintegrasi dengan peternakan. Maka harus bisa beternak. Jadi punya perkebunan, punya kebun, punya peternakan gitu. Ya. Oke. Nah, cuma karena lahan kami terbatas, jadi kebun itu lebih dipahami sebagai pekarangan. Artinya lahan yang terbatas di sekitar rumah, sekitar sekolah itu dimanfaatkan untuk produktif. Kemudian yang peternakan kami juga kenalkan dengan memelihara kambing. Nah, di sekolah kan kami juga pelihara kambing itu. Ini akan terintegrasi. Berapa Mas kambingnya Mas? Ya, saat ini ada 4. Ada 4. Diopeni oleh sekitar 25 anak. Kan ya cukup lumayan gilirannya untuk memberi pakan gitu kan. Setiap harinya harus berapa anak membawa pakan gitu. Nah, ini menjadi sarana untuk mereka semakin dekat dengan pertanian, dengan peternakan. Dan kita tahu bahwa ini saling terkait. Yang kita tanam juga butuh pupuk. Pupuknya dari mana? Dari kambing ini. Nah, yang sudah kami kembangkan melalui pembelajaran agraria, melalui berkebun. Kalau pagi anak-anak mengopeni, merawat yang mereka tanam, sayuran. Kemudian juga kandang dengan kambingnya, lalu pupuk komposnya, sampai kemudian kami juga punya produk pupuk cair organik, pupuk organik cair ya. Itu kami sebut jidul, wiji dukul gitu ya. Nah, selain itu kami juga punya ruang atau anak-anak kan di sekolah ada kegiatan ekstra dan sebagainya ya. Nah, ekstra pertanian juga kami sediakan. Lalu komunitasnya kami sebut wiji dukul itu. Ini salah satu pilihan ekstra kalau bahasa sekolah ya, ekstra kurikuler. Tapi sebenarnya bagi kami ini adalah sebuah pengembangan dari apa yang mereka pelajari, mereka lakukan menjadi sebuah produk yang nanti mereka bisa memproduksi di situ. Jadi wiji dukul sebuah komunitas yang mengembangkan minat bakat pertanian sampai punya produk. Ini salah satu yang bisa menjadi pembeda dari sekolah yang lain. Lebih luasnya lagi sebenarnya kami punya yang disebut Republik Anak Kenalan itu. Ini RAK itu ya. Kami singkat RAK. Ini yang tampaknya di sekolah-sekolah lain jarang ada atau mungkin malah belum ada. Komunitas anak yang kami cipta untuk menjadi ruang ekspresi kreasi bagi anak, termasuk partisipasi. Yang lebih penting partisipasi. Jadi anak itu nanti berdinamika sampai ikut mengambil keputusan untuk diikuti bersama. Ini Republik Anak Kenalan yang kemudian nanti berkembang dengan ya salah satunya wiji dukul itu sebagai pengembangan diri yang terkait dengan pertanian. Ya, kalau saya ikuti tadi dengarkan istilah-istilahnya ya. Wiji dukul, misalnya Republik gitu. Artinya kan anak ini semacam dikenalkan dengan ya dalam bahasa kita politik gitu ya Mas ya. Apakah anak-anak itu juga dikenal di wiji dukul itu apa atau siapa gitu? Republik itu apa gitu? Ada semacam itu nggak Mas? Terkait dengan komunitas kami, Republik Kenalan dan juga istilah-istilah yang kemudian berkembang. Terkait istilah wiji dukul tampaknya juga lalu mengarah ke salah satu tokoh gitu ya. Betul ya. Tapi sebenarnya ini lebih makna lokalnya bahasa Jawa, wiji, benih, dukul, tumbuh dan ini kan dunia pertanian itu kan memang lekat dengan itu. Jadi lebih ke situ Pak maknanya, bukan kemudian ke sosok yang kita
kenal di zaman lalu itu. Tapi pernah ada nggak pertanyaan? Tentu ada. Ada ya. Ada ya. Karena kan beliau kan terkenal loh. Iya, itu. Dan kenapa kok ini jadi nama di sekolah kami di salah satu komunitas. Kalau tadi kemudian pertanyaannya apakah kemudian berpolitik gitu ya. Nah, apakah mereka dikenalkan ya dengan istilah-istilah di Republik misalnya, itu kan jarang ya anak-anak sekolah SD itu kenal Republik itu apa gitu ya. Nah, tapi ini menjadi nama bahkan. Ya, ini sebagai mungkin ya sebagai pembeda di dunia persekolahan. Ya. Republik anak kenalan ini satu sebuah komunitas, dua memang sebagai praktek hidup bersama komunitas ya sebenarnya. Lalu di dalamnya juga anak itu belajar berbagi peran, tanggung jawab dengan komunitasnya itu. Dengan nama Republik itu strukturnya itu ada presiden, menteri, dan koordinator. Nah, ini semua anak akan, khususnya kelas 4, 5, 6 itu akan punya peran itu, Nah, ini menjadi ruang mereka untuk belajar itu, bertanggung jawab, berkomunikasi, berkoordinasi, sampai mengambil keputusan, menghargai kesepakatan itu, mengevaluasi. Nah, saya kira ini hakikat dari kita bermasyarakat, komunitas itu. Terlibat, mengikuti kesepakatan, dan berbuat yang lebih baik gitu kan. Artinya keputusan itu untuk arah yang lebih baik. Ini memang dibangun kebiasaan itu Pak di Republik Anak Kenalan ini, tentu dengan juga mengacak ke Republik yang sebenarnya, bagaimana memilih presiden dan wakil presiden itu dilakukan. Kami ada mekanisme pemilihan umum untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden, kami lakukan setiap semester. Itu juga dengan partai, jadi ada 3 kelompok ekstra kami, Biji Tukul, Lintang Menureh, dan Kembang Latar. Ini sudah yang, kalau Biji Tukul itu untuk pertanian, Lintang Menureh untuk menulis, lalu yang Kembang Latar untuk estetika. 3 pilihan ini menjadi komunitas. Anggotanya ketika akan berlangsung pemilihan presiden dan wakil presiden, mereka mengusung calon dari anggota ini, sehingga nanti mereka kemudian belajar untuk merumuskan harapan, berangkat dari evaluasi dulu, melihat kehidupan mereka di komunitas, apa yang kurang, membuat harapan, dirumuskan jadi visi misi, kampanye, pemilihan, jadi. Dan nanti ketika terpilih, mereka dikawal untuk melanjutkan ya, mewujudkan apa yang jadi harapan itu. Nah, ini bagaimana kami tadi mengenalkan tentang bagaimana berpolitik, dalam pengertian bahwa anak itu harus terlibat, berpartisipasi, menghargai kesepakatan, mengarah untuk kepentingan yang baik. Itu Bapak, kalau di Republik Anak Kenalan. Tentu ini menjadi pembeda dan bisa dikatakan menjadi pembelajaran demokrasi. Baik. Ya, jadi anak-anak dikenalkan dengan politik secara langsung, praktek ya. Mereka praktek berpartisipasi, berpendapat, berdemokrasi, bertanggung jawab dan sebagainya. Sesuai dengan kemauan mereka, Pak. Ya, Mas kita sekarang pergi keluar dari SD Kenalan ya. Tapi tetap terkait ya. Mas Simus, menurut Mas Simus, apa sih sebenarnya problem pendidikan kita aktual sekarang ini? Misalnya lagi rame ya, viral ya, TikTok itu ya, ada anak-anak SMP nggak bisa baca gitu ya, bacanya mengeja gitu ya, ditanya tentang kebutuhan primer nggak tahu gitu. Gimana Mas Simus memandang problem yang menurut Mas Simus utama dari pendidikan kita ini apa sih gitu? Ya, baik Pak Lukas. Ya memang kita hari-hari ini bisa melihat, membaca dan juga mendengar apa yang terjadi
dengan mungkin anak-anak kita Ya. yang mengalami pendidikan di Indonesia. Ya tentu kita prihatin ya Pak Ya. dengan apa kalau ini dikatakan dari buah pendidikan kita begitu beragam dan mungkin juga ada gap ya antara yang mampu dan tidak mampu. Betul, ya. Yang di mana mungkin di daerah yang kota dan pinggiran di Jawa dan luar Jawa ini situasinya sangat berbeda. Nah, tentu Indonesia itu kompleks ya Pak. Kita tahu ya Indonesia sebenarnya kaya, melimpah dan sebagainya, gitu ya, alam dan budaya. Tetapi sayang, yang kita prihatin sayang, bagaimana ini belum terkelola dengan baik. Lalu bagaimana ini menjadi sarana untuk mendidik anak-anak kita, generasi kita. Ini yang sayang apa. Maka kalau saat ini kemudian kita melihat fakta bahwa anak-anak mungkin capaian belajarnya kurang atau tidak sesuai yang kita harapkan, ya ini ada sesuatu yang kurang pas di dunia pendidikan kita. Tentu ini perjalanan yang panjang, yang apa kebijakan yang lalu hasilnya bagaimana untuk gitu ya. Kebijakan dan sebenarnya ini dampak dari itu Pak. Kebijakan itu tentu karena kepentingan terwujud dalam kurikulum yang juga selalu berganti, dominasi dari pusat sentralistik, kemudian guru. Faktor guru ya. Guru kita tahu sekarang masih menjadi problem yang utama di Indonesia, entah kesejahteraan entah apa. Tetapi sebenarnya yang lebih penting daya guru ini loh, daya kreatifnya ini yang kayaknya di Indonesia kurang. Ya ada sih, tetapi kalau kita melihat secara umum dengan pendidikan yang kayak gini kan kita lalu merujuknya ke guru Pak. Nah, gurunya bagaimana ini? Guru takut, guru kurang terampil mendesain pembelajaran yang menarik. Kemudian orientasinya pada angka, skor, ya. Lalu apalagi? Bukan proses ya, angka. Nah ini yang dengan kalau kemarin ada UN dan sebagainya itu. Ya. Nah ketika kemudian ada kurikulum yang baru, kayaknya shock nih Pak. Bagaimana harus beradaptasi dengan pemahaman yang baru, paradigma baru ini ternyata tidak mudah bagi pegiat-pegiat pendidikan di Indonesia. Nah, kemudian sampai ke produknya, mentalnya. Mental anak-anak kita bagaimana? Ini yang menurut saya juga cukup memprihatinkan ya. Gap generasi itu ternyata tidak mudah. Bagaimana sekarang generasi Z mulai mendampingi generasi Alpha ya. Guru-guru muda tentu ya ada yang kreatif tapi juga ada yang entah latah atau bagaimana. Ini tantangan yang luar biasa. Gitu, baik. Pak. Ya, Mas Imut tadi ketidakmerataan, kemudian juga kebijakan atau politik pendidikan itu seperti apa gitu ya. Kemudian guru itu sangat berpengaruh, bagaimana dia bisa mendampingi anak-anak itu. Nah, kemudian di tengah problem yang viral itu, misalnya tadi contoh anak SMP yang seperti itu, kemudian muncullah disebutkan pendidikan Finlandia gitu ya. Mengapa kita sering begitu ya? Jadi kalau ada masalah kita lalu pergi keluar gitu. Bukankah kita juga punya pendidik yang hebat ya? Dan barangkali atau kiranya Mas Timus bisa cerita juga apakah kecenderungan seperti itu sebenarnya kenapa sih? Memang di sana disebutkan tidak ada PR gitu ya. Jam belajarnya lebih sedikit dan seterusnya gitu ya. Menurut Mas Timus gimana ini? Ya sudah beberapa tahun atau mungkin satu dekade ini kita melihat atau ada referensi yang terjadi di Finlandia.
tentu ini konteksnya beda ya Pak ya, situasi di sana dengan mungkin negara yang kecil, kalau kita dengan beragam kayak ini begitu luas, ini tentu nggak bisa bandingkan. Bahwa kita melihat suatu praktek baik di sana kemudian kita coba di sini ya, itu menjadi sebuah keharusan bagi kita pegiat. Artinya butuh referensi bagaimana diterapkan di konteks kita. Nah, tentu tidak hanya Finlandia yang bisa kita lihat, Jepang, Cina, Korea dengan bahkan mungkin Singapura ya, yang dekat gitu ya, dengan kekasan mereka masing-masing. Itu perlu kita jadikan referensi. Tapi kalau kita ngomong pendidikan, menurut saya yang harus kita perhatikan adalah dunia kita sendiri, Pak, konteksnya. Dan kita sebenarnya bisa banyak belajar dari tokoh-tokoh kita. Ki Hajar Dewantara itu sudah bagaimana dia dari barat kemudian diadaptasi di Indonesia dengan Taman Siswa itu, ya, kemudian tentu Romo Mangunwijaya dengan eksperimental Mangunan, dan tentu masih ada pegiat-pegiat lain yang punya kepedulian yang luar biasa untuk pendidikan. Ini perlu kita lihat, kita kembangkan. Pendidikan kontekstual menurut saya menjadi cara untuk lebih menghidupkan pendidikan kita. Dan itu yang dipraktekkan di SD Yesus Kenalan, Mas. Kontekstual ya. Kontekstual. Kenalan itu kontekstualnya selain tadi saya bercerita terkait dengan bukan kenalan, kami juga mempunyai pembelajaran khas yang berbasis sosial, alam, kemudian lingkungan, dan sosok dan budaya. Nah, ini yang kami olah jadi materi pembelajaran kami dengan tematik integratif. Ini menjadi pembeda kekhasan kami. Nah, ini yang seharusnya dipahami oleh guru bisa mendesain itu, lalu mencipta kreativitas pembelajaran, dan saya yakin anak-anak nanti akan lebih mempunyai kalau berlaku ya karakter terkait dengan lingkungannya, punya pemahaman yang lebih kuat tentang sekitarnya. Kalau ada masalah di sekitarnya dia harus berbuat apa. Nah, ini lebih penting. Gitu, Pak. Ya, baik. Mas Simus, kita tinggal beberapa menit lagi. Ya. Mohon tanggapan singkat, Mas. Ini kan kabinet sudah terbentuk, Mas. Sudah ada menteri baru. Apa harapan Mas Simus? Wah. Ya, tentu ada meskipun saya tidak secara langsung dan kenal banyak terkait dengan khususnya yang Menteri Pendidikan ya. Ya, Menteri Pendidikan. Sekarang kan dibagi 3, Pak. Yang di Dasmen, kemudian yang pendidikan tinggi, lalu yang kebudayaan. Nah, harapannya yang di Dasmen nanti semakin fokus, Pak. Nah, kelemahan kita kan di literasi ya, yang tadi banyak muncul kekurangan di Indonesia. Nah, literasi dikuatkan. Lalu meskipun dibagi 3, tetap dicipta kolaborasi, tetap bersinambungan, terintegrasi. Jadi pendidikan tinggi untuk yang guru tentu harus lebih kontekstual untuk bagaimana menghadapi anak-anak yang Indonesia. Itu kemudian karakter yang berpikir kritis, kreatif, itu dikuatkan, analitis sampai inovatif. Itu dan praktek-praktek baik yang sudah ada, terlebih yang kontekstual, angkat dan sebarkan, gitu, Pak. Nah, ini semoga menjadi perhatian Pak Menteri yang baru, sehingga pendidikan Indonesia nanti lebih kaya karena mengeksplorasi kontekstual yang ada, gitu. Baik, Mas Simus. Bahkan ada yang mengatakan nanti Menteri ini mudah-mudahan tidak lagi menerapkan semua lulus, tapi ada yang tidak lulus. Ada rapot warna merah gitu ya. Seperti itu. Ya, baik Sobat Kas, kita sudah sampai ya pada akhir perbincangan kita 30 menit, dan ini tinggal beberapa detik lagi. Terima kasih Mas Simus sudah hadir
di 30 menit dan kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Kas dan Sobat Kas.